Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan ya. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai peristiwa heroik menyambut proklamasi pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu setelah menyimak video penjelasan guru, peserta didik dapat memahami peristiwa heroik dalam rangka menyambut proklamasi Indonesia dengan baik. Nah, sebelum kita mulai ke materi pembelajaran, alangkah lebih baik untuk kita berdoa dulu sebelum belajar. Anak-anak hebat, jangan lupa sebelum belajar untuk berdoa terlebih dahulu ya. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa peristiwa heroik dalam rangka menyambut kemerdekaan Indonesia. Nah, pembacaan teks proklamasi kemerdekaan disambut dengan penuh sukacita oleh seluruh rakyat Indonesia di berbagai penjuru daerah. Nah, peristiwa pembacaan proklamasi ini memberikan semangat untuk melakukan perlawanan mengusir penjajah di berbagai daerah. Nah, berikut ini merupakan peristiwa-peristiwa heroik yang terjadi dalam rangka menyambut proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama itu ada peristiwa heroik di Yogyakarta. Nah, perebutan kekuasaan di Yogyakarta dimulai pada tanggal 26 September tahun 1945 sejak pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, para pegawai pemerintah dan perusahaan yang dikuasai Jepang melakukan aksi mogok. Mereka menuntut agar Jepang menyerahkan semua kantor kepada pihak Indonesia. Nah, selanjutnya di sini ada peristiwa heroik yang kedua, yaitu peristiwa heroik di Surabaya. Nah, terjadi insiden bendera di Hotel Yamato, Tunjangan, Surabaya. Nah, orang Belanda mengibarkan bendera merah putih biru di atap hotel. Nah, rakyat kemudian menyerbu hotel, menurunkan dan merobek warna biru bendera itu untuk dikibarkan kembali. Nah, insiden ini terjadi pada tanggal 19 September tahun 1945. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada peristiwa heroik Semarang. Nah, peristiwa heroik di Semarang ini dimulai pada tanggal 15 Oktober 1945, pasukan Jepang melakukan serangan ke kota Semarang dan dihadapi oleh TKR dan Laskar Pejuang lainnya. Pertempuran berlangsung selama 5 hari. Nah, pertempuran ini mengakibatkan ribuan pemuda gugur dan ratusan orang Jepang tewas. Kemudian untuk mengenang peristiwa itu, di Semarang didirikan sebuah monumen Tugu Muda. Nah, selanjutnya di sini ada peristiwa heroik Aceh. Nah, peristiwa heroik ini dimulai pada tanggal 6 Oktober 1945 dengan para pemuda dari tokoh masyarakat membentuk Angkatan Pemuda Indonesia atau API. Nah, anggota API ini kemudian merebut dan mengambil kantor-kantor pemerintahan. Nah, di tempat-tempat yang telah mereka rebut, para pemuda mengibarkan bendera merah putih dan berhasil melucuti senjata tentara Jepang. Nah, selanjutnya di sini ada peristiwa heroik Bali. Nah, pada bulan Agustus tahun 1945, pemuda Bali membentuk organisasi Angkatan Muda Indonesia atau AMI dan Pemuda Republik Indonesia atau PRI. Nah, upaya perundingan untuk menegakkan kedaulatan Republik Indonesia atau RI telah mereka upayakan, tetapi pihak Jepang selalu menghambat. Nah, kemudian pada tanggal 13
Desember tahun 1945, para pemuda merebut kekuasaan dari Jepang secara serentak, tetapi belum berhasil karena persenjataan Jepang masih kuat. Nah, peristiwa selanjutnya yaitu peristiwa heroik di Sumbawa. Nah, bentrokan fisik antar pemuda dan Jepang terjadi di Gempe, Sape, dan Rabak. Kemudian peristiwa selanjutnya yaitu peristiwa heroik di Kalimantan. Nah, rakyat Kalimantan juga berusaha menegakkan kemerdekaan dengan cara mengibarkan bendera merah putih, memakai lencana merah putih, dan mengadakan rapat-rapat. Nah, namun ternyata kegiatan ini dilarang oleh pasukan sekutu yang sudah ada di Kalimantan. Nah, rakyat tidak menghiraukan larangan tersebut sehingga pada tanggal 14 November tahun 1945 di Balikpapan berkumpul kurang lebih 8.000 orang dengan membawa bendera merah putih. Nah, kemudian untuk peristiwa selanjutnya ada peristiwa heroik di Palembang. Nah, adanya upacara pengibaran bendera merah putih pada tanggal 8 Oktober tahun 1945 yang dipimpin oleh Dr. A.K. Gani. Kemudian pada kesempatan itu diumumkan bahwa Sumatera Selatan berada di bawah kekuasaan Republik Indonesia. Nah, upaya penegakan kedaulatan di Sumatera ini tidak memerlukan kekerasan karena Jepang berusaha menghindari pertempuran. Nah, kemudian untuk peristiwa heroik yang terakhir yaitu peristiwa heroik di Makassar. Nah, Gubernur Samratulangi menyusun pemerintahan pada tanggal 19 Agustus tahun 1945. Sementara itu, para pemuda bergerak untuk merebut gedung-gedung penting seperti stasiun radio dan tangsi polisi. Nah, itu tadi merupakan peristiwa-peristiwa heroik yang terjadi di Indonesia dalam rangka menyambut dengan penuh sukacita pembacaan teks proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Nah, setelah mengetahui beberapa peristiwa heroik di berbagai daerah, di sini terdapat latihan yang dapat kalian kerjakan, yaitu silakan jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan tepat. Pertanyaan pertama, bagaimana reaksi rakyat Indonesia menyambut proklamasi kemerdekaan? Kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang terjadi di Hotel Yamato Surabaya pada tanggal 19 September tahun 1945. Pertanyaan ketiga, peristiwa apa yang melatar belakangi dibangunnya Tugu Muda di Semarang? Pertanyaan keempat, mengapa pemuda Bali melakukan perlawanan terhadap Jepang? Dan pertanyaan yang terakhir, apa yang dilakukan oleh rakyat Kalimantan dalam menyambut proklamasi kemerdekaan? Silakan kalian jawab kelima pertanyaan ini, kemudian ditulis dan jangan lupa untuk dikumpulkan. Nah, dari materi pembelajaran tadi dapat disimpulkan bahwa banyak peristiwa yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Nah, hal ini merupakan bukti bahwa seluruh rakyat Indonesia pada masa itu mendukung kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, alhamdulillah materi pembelajaran pada kali ini telah selesai. Nah, silakan untuk dikerjakan tugasnya dan jangan lupa untuk dikumpulkan. Nah, terima kasih. Sekian materi dari Ibu. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.